Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Agribisnis A akan menjelaskan apa sih itu teori permintaan oleh konsumen pada bagian lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Insinyur Sakti Huta Barat MAGR Ekon. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Setiawan Felix dengan NIM 2406110097. Dan saya Miss Stephanie Claudia dengan NIM 2406114047. Dan saya Daniel Kurniawan dengan NIM 2406114401. Dan saya Dea Tabian Silatan dengan NIM 2406135201. Demikian perkenalan dari kami. Langsung saja kepada video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi kali ini ada beberapa tujuan instruksional umum ataupun TIU yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar teori permintaan dalam konteks ekonomi mikro. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap produk agribisnis. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara harga, pendapatan, dan preferensi konsumen terhadap permintaan produk agribisnis. Yang keempat, mahasiswa dapat menginterpretasikan kurva permintaan dan hukum permintaan serta aplikasinya dalam pasar agribisnis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaitkan teori permintaan dengan pengambilan keputusan ekonomi oleh pelaku usaha agribisnis. Adapun konten yang kami muat pada video kali ini mencakup efek substitusi menurut Hicks dan Slutsky, teori preferensi yang diungkapkan, angka indeks dan perubahan standar hidup, teori utilitas dalam kondisi ketidakpastian, pendekatan terhadap teori konsumen, permintaan akan karakteristik barang, dan kurva penawaran empiris. Pertama-tama, kita perlu memahami apa sih itu teori permintaan dalam ekonomi mikro. Jadi, teori permintaan merupakan salah satu konsep dasar dalam ekonomi mikro yang mengkaji bagaimana keputusan konsumen mempengaruhi dinamika pasar. Permintaan didefinisikan sebagai ketersediaan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Perlu teman-teman ketahui, tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang, permintaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti tingkat pendapatan, harga barang pengganti dan pelengkap, preferensi konsumen, serta harapan terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang. Dengan memahami teori ini, para ekonom dapat menelusuri dampak perubahan variabel-variabel tersebut terhadap jumlah barang yang diminta. Oleh karena itu, teori permintaan memiliki peran yang penting dalam merumuskan strategi harga, memahami perilaku konsumsi, serta membantu produsen dalam mengambil keputusan produksi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari teori permintaan, selanjutnya kita lanjut untuk memahami konsep dari teori permintaan itu sendiri. Teori permintaan menjelaskan perilaku konsumen dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dalam konteks agribisnis, teori permintaan menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana konsumen merespon perubahan harga, produk pertanian, dan olahan hasil pertanian. Oke, jadi permintaan dalam agribisnis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti yang pertama adalah harga produk agribisnis, misalnya beras, sayuran, daging maupun kopi. Dan yang kedua adalah pendapatan konsumen, yang menentukan daya beli terhadap produk agribisnis. Yang ketiga adalah harga barang substitusi, contohnya permintaan beras bisa terpengaruh oleh harga jagung ataupun kentang. Lanjut, yang keempat adalah harga barang komplemen, misalnya permintaan daging sapi dapat terkait dengan harga bumbu masak. Yang kelima adalah preferensi dan selera konsumen, yang dapat berubah akibat tren makanan sehat, organik, atau lokal, dan yang terakhir adalah ekspektasi masa depan, seperti prediksi kenaikan harga atau kelangkaan hasil pertanian.
Perlu teman-teman ketahui, dalam agribisnis, teori permintaan sangat penting, diantaranya untuk yang pertama, menentukan harga jual hasil pertanian, yang kedua untuk mengelola produksi sesuai kebutuhan pasar, yang ketiga untuk merencanakan strategi pemasaran berbasis perubahan permintaan konsumen, dan yang terakhir adalah untuk menganalisis fluktuasi musiman permintaan, seperti meningkatnya permintaan buah-buahan pada musim tertentu atau produk pangan saat hari raya. Teori permintaan ini juga terkait erat dengan konsep elastisitas permintaan, yang mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga, khususnya pada komunitas agribisnis yang sering mengalami perubahan harga akibat faktor cuaca, panen, atau distribusi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki submateri yang pertama, yaitu efek substitusi menurut Hicks dan Slutsky. Jadi teman-teman, substitusi merupakan bagian penting dalam perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana konsep mengubah pola konsumsinya ketika terjadi perubahan harga relatif barang dengan asumsi tingkat kepuasan tetap. Dalam pendekatan John R. Hicks, efek substitusi dianalisis dengan mempertahankan tingkat utilitas konsumen konstan. Selanjutnya, ketika harga suatu barang turun, konsumen akan mengganti barang yang menjadi lebih mahal dengan barang yang lebih murah, namun tetap berada pada kurva indiferen yang sama. Sebaliknya nih, pendekatan Eugene Slutsky menilai efek substitusi dengan mempertahankan daya beli konsumen tetap, bukan utilitasnya. Artinya, konsumen disesuaikan agar tetap mampu membeli kombinasi barang awal, lalu dianalisis bagaimana perubahan harga dipengaruhi keputusan konsumsinya. Meskipun keduanya mengukur reaksi terhadap perubahan harga, pendekatan Hicks lebih bersifat teoritis karena mengutamakan utilitas, sedangkan pendekatan Slutsky lebih praktis karena fokus pada daya beli. Kedua pendekatan ini penting dalam menjelaskan dampak perubahan harga terhadap permintaan, baik dalam ekonomi mikro, secara umum maupun dalam sektor agribisnis. Berikut ini adalah contoh pertama dari efek substitusinya ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah contoh yang keduanya ya. Dari dua contoh tadi, dapat disimpulkan efek substitusi dari perubahan harga yang terdapat dalam bagian 4.11 dan yang secara grafis ditunjukkan dalam gambar 4.28 dan gambar 4.29 dikenal sebagai efek substitusi Hicks. Ini berbeda dari efek substitusi Slutsky yang mempertahankan pendapatan real pada tingkat yang konstan dengan memutar garis anggaran dengan menggunakan sumbu putar titik equilibrium awal sehingga diperoleh garis anggaran yang sejajar dengan garis anggaran setelah terjadi perubahan harga. Maka dari itu, gerakan dari titik equilibrium awal menuju titik di mana garis harga diputar bersinggungan dengan kurva indiferen yang lebih tinggi daripada yang semula menggambarkan efek substitusi Slutsky. Nah, sekarang kita memasuki submateri yang kedua, yaitu teori preferensi yang diungkapkan. Jadi, teori preferensi yang diungkapkan atau Revealed Preference Theory merupakan pendekatan dalam analisis perilaku konsumen yang dikembangkan oleh Paul Samuelson. Teori ini menyatakan bahwa preferensi konsumen dapat diketahui melalui pilihan-pilihan nyata yang dilakukan di pasar, bukan dari pernyataan atau asumsi tentang kepuasan atau utilitas. Artinya, jika seorang konsumen memilih satu barang dari beberapa alternatif dengan harga dan pendapatan yang sama, maka barang yang dipilih dianggap lebih disukai atau lebih tinggi preferensinya. Teori ini berasumsi bahwa konsumen bersikap rasional, konsisten dalam memilih, dan selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya. Perlu kita ketahui, dalam konteks ekonomi mikro, khususnya pada agribisnis, teori ini tuh berguna untuk mengamati pola konsumsi masyarakat terhadap produk pertanian berdasarkan data pembelian aktual, tanpa perlu mengukur utilitas secara langsung. Dengan begitu, teori ini memberikan dasar empiris yang kuat dalam menganalisis permintaan dan perencanaan produksi. Berikut adalah contoh kurva dari teori preferensi yang diungkapkan.
Maka dari itu, kita perhatikan pada gambar 5.1 sama seperti panel A dari gambar 4.28, kecuali bahwa garis anggaran KJ telah ditambahkan, sehingga garis anggaran KJ melalui titik E atau titik equilibrium semula pada garis KL sebelum ada perubahan harga. Itu sejajar dengan garis anggaran KJ setelah perubahan harga, dan bersinggungan dengan kurva indifferent aksen atau yang lebih tinggi daripada 2. Nah, pergeseran dari titik E ke titik H itu adalah efek substitusi Slutsky dibandingkan dengan efek substitusi Higgs sebesar 2 kali yang dinyatakan oleh pergeseran dari E ke G. Oke, maka dari itu perhatikanlah bahwa Higgs itu mempertahankan pendapatan real konstan dengan mempertahankan kedudukan konsumen pada kurva indifferent 2 semula. Di pihak lain, Slutsky itu mempertahankan pendapatan real konstan dalam pengertian bahwa konsumen dapat membeli kombinasi X dan Y semula yang dinyatakan oleh titik E. Bagaimanapun, konsumen akan bergerak ke titik H pada kurva indifferent 2 yang lebih tinggi, sehingga efek substitusi Slutsky melebihi efek substitusi Higgs. Kita ketahui, pada umumnya ukuran Slutsky itu lebih disukai daripada ukuran Higgs, karena dia berada pada harga dan jumlah yang dapat diamati. Kurva permintaan Slutsky itu hanya menunjukkan efek substitusi Slutsky. Itu lebih elastis daripada kurva permintaan Higgs, dan keduanya kurang elastis dibandingkan kurva permintaan biasa yang menunjukkan efek substitusi maupun efek pendapatan. Kita perhatikan gambar kurva di atas terlebih dahulu. Gambar 5.2 itu menunjukkan bagaimana kurva indifferent seorang konsumen dapat diperoleh melalui preferensi yang diungkapkan. Misalnya, bahwa konsumen yang diamati itu berada di titik A pada garis anggaran NN, atau sama seperti titik E pada KL dalam gambar 5.1. Maka, A lebih disukai daripada titik manapun. Di pihak lain, titik di atas atau di sebelah kanan A adalah lebih disukai daripada A karena mencakup jumlah X dan Y yang lebih banyak. Jadi, kurva indifferent konsumen tersebut pasti berada di atas NN, kecuali di titik A di mana kurva itu bersinggungan dengan NN, dan ke sebelah kiri dan di bawah bidang yang berwarna hitam lam. Kurva indifferent yang demikian pasti mempunyai kemiringan negatif dan cembung terhadap titik nol. Untuk menentukan kurva indifferent tersebut secara lebih tepat, kita dapat memotong bagian bawah dari daerah yang tidak memenuhi atau zone of ignorance, dengan menunjukkan bahwa konsumen itu dapat didorong untuk membeli kombinasi B pada NN jika PX atau PY turun secara cukup, misalnya ke PP. Maka, setiap titik pada PP lebih tidak disukai daripada B, yang lebih tidak disukai daripada A. Dengan demikian, kita menghapuskan bidang NBP dari bagian bawah daerah yang tidak memenuhi. Di pihak lain, garis anggaran SS aksen melalui titik A menunjukkan pendapatan real yang sama seperti pada titik A. Akan tetapi, karena PX atau PY lebih tinggi daripada titik A, maka konsumen itu akan membeli lebih sedikit X dan lebih banyak Y, seperti pada titik G. Maka semua kombinasi dalam bidang yang berwarna gelap di atas dan ke sebelah kanan G lebih disukai dari G yang lebih disukai daripada A. Jadi, kita menghapuskan sebagian bidang sebelah atas yang tidak memenuhi. Proses ini dapat diulang berkali-kali sehingga lokasi kurva indifferent dapat ditunjukkan secara lebih tepat. Bisa kita lihat pada soal 5.3 dan 5.4. Meskipun tidak terlalu praktis untuk memperoleh kurva indifferent yang sebenarnya, teori preferensi yang diungkapkan dapat dipakai untuk memperoleh kurva permintaan secara lebih mudah dan tanpa kurva indifferent pada soal 5.5. Oke, kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu angka indeks dan perubahan standar hidup. Perlu sama-sama kita ketahui, angka indeks itu merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga, produksi, pendapatan, atau variabel ekonomi lainnya dari waktu ke waktu.
Dalam kaitannya dengan perubahan standar hidup, angka indeks terutama indeks harga atau IHK digunakan untuk menilai bagaimana daya beli masyarakat berubah. Perlu kita pahami, jika indeks harga naik lebih cepat daripada pendapatan, maka standar hidup cenderung menurun karena konsumen tidak lagi mampu membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Sebaliknya, jika pendapatan real meningkat lebih cepat daripada kenaikan harga, maka standar hidup akan meningkat. Dalam konteks ekonomi mikro agribisnis, angka indeks dapat digunakan untuk memantau fluktuasi harga produk pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani maupun konsumen. Dengan demikian, angka indeks menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi serta dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini merupakan contoh soal menyangkut materi kita, yaitu angka indeks dan perubahan standar hidup. Seorang konsumen dikatakan lebih baik keadaannya dalam periode 1 daripada periode dasar jika pengeluaran atau pendapatan totalnya dalam periode 1 melebihi biaya kombinasi barang tertentu pada periode dasar yang diukur menurut harga pada periode 1, yaitu jika total nilai output pada periode 1 lebih besar dibandingkan total nilai output pada periode 0 jika dinilai dengan harga periode 1, di mana P itu menunjukkan harga, Q menunjukkan jumlah konsumsi, notasi-notasi 1 dan 0 berturut-turut menunjukkan periode 1 dan periode dasar, sedangkan sigma menunjukkan jumlah dari. Dengan penalaran yang sama, konsumen itu dikatakan lebih baik keadaannya pada periode dasar jika total nilai output periode 0 lebih besar daripada total nilai output periode 1 jika dinilai menggunakan harga periode 0. Nah, perlu diketahui bahwasannya ini berlaku karena kombinasi X dan Y pada periode 1 telah tersedia pada periode dasar tetapi tidak terpilih. Dengan membagi kedua sisi ketidaksamaan di atas untuk menunjukkan suatu kenaikan standar hidup dengan total nilai output pada periode 0 berdasarkan harga periode 0, kita peroleh rasio jumlah P1 terhadap jumlah P0 lebih besar dibandingkan dengan rasio jumlah P0 terhadap jumlah P0, di mana epsilon adalah indeks pengeluaran yang mengukur rasio pengeluaran periode 1 terhadap pengeluaran periode dasar, sedangkan delta adalah indeks harga last price yang mengukur biaya dari penggunaan komoditi periode dasar pada harga periode 1 dibandingkan harga periode dasar. Jadi jika epsilon lebih besar dari delta, standar hidup konsumen meningkat. Perlu kita ketahui, pada pihak lain, membagi kedua sisi ketidaksamaan untuk menunjukkan suatu penurunan dalam standar hidup dengan jumlah P1Q1, kita peroleh rasio jumlah hasil perkalian P0Q0 terhadap P1Q1 lebih besar daripada rasio jumlah hasil perkalian P0Q1 terhadap P1Q0. Kebalikan dari delta lebih besar daripada kebalikan dari Pi. Nilai delta lebih kecil dari Pi. Hubungan ini menunjukkan bahwa delta dan Pi memiliki hubungan langsung sebagai hasil dari rasio perbandingan dan timbal balik, di mana Pi adalah indeks harga pasce yang mengukur resiko pembelian jumlah konsumsi periode 1 pada harga-harga periode 1 relatif terhadap harga-harga periode dasar. Jadi, jika epsilon lebih besar dari delta dan epsilon lebih besar dari Pi, maka standar hidup konsumen itu naik. Jika epsilon lebih kecil dari delta dan epsilon lebih kecil dari Pi, maka standar hidupnya turun. Dan jika Pi lebih besar dari epsilon dan lebih besar dari delta, atau delta lebih besar dari epsilon dan lebih besar dari Pi, kita tidak dapat mengatakan apakah standar hidupnya naik, turun, atau tetap sama. Berikut ini adalah contoh data yang memuat angka indeks dan perubahan standar hidup. Bisa sama-sama kita lihat, karena epsilon lebih besar dari delta dan epsilon lebih besar dari Pi, berarti standar hidup konsumen meningkat. Indeks leverage atau delta menunjukkan peningkatan biaya hidup yang menyimpang ke atas. Indeks pasce atau Pi menunjukkan penyimpangan ke bawah. Karena delta menggunakan jumlah konsumsi periode dasar, maka delta akan lebih cepat tersedia daripada P. Indeks harga konsumen atau CPI yang diterbitkan setiap bulan oleh US Bureau of Labor Statistics adalah indeks delta untuk satu keluarga perkotaan yang khas dengan 4 orang anggota.
Perlu kita ketahui, CPI mengukur perubahan daya beli dolar dan digunakan untuk menyesuaikan inflasi dalam kontrak-kontrak pembayaran upah, pensiun, kesejahteraan, dan sebagainya. Cita rasa konsumen dan kualitas produk diasumsikan konstan. Indeks harga yang lain adalah indeks harga perdagangan besar dan GNP deflator. Memasuki submateri yang keempat, kita akan membahas teori utilitas dalam kondisi ketidakpastian. Teori utilitas dalam kondisi ketidakpastian membahas bagaimana konsumen membuat keputusan ketika hasil dari pilihannya tidak dapat dipastikan. Dalam teori ini, utilitas tidak hanya bergantung pada hasil akhir yang diterima, tetapi juga pada probabilitas terjadinya hasil tersebut. Konsumen dianggap bersifat rasional dan membuat keputusan berdasarkan harapan utilitas, yaitu dengan memilih alternatif yang memberikan nilai utilitas tertinggi secara rata-rata. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama, konsep ini menjadi dasar dalam teori keputusan dan sangat penting dalam analisis ekonomi, termasuk dalam agribisnis, di mana ketidakpastian sering muncul akibat faktor cuaca, fluktuasi harga pasar, atau risiko gagal panen. Dengan mempertimbangkan utilitas dalam ketidakpastian, pelaku agribisnis dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, seperti melakukan diversifikasi usaha atau menggunakan asuransi pertanian untuk meminimalkan risiko kerugian. Berikut ini merupakan contoh kurva yang memuat kurva utilitas total. Silakan disimak terlebih dahulu. Gambar 5.3 memperlihatkan kurva utilitas total yang mula-mula menurun dan kemudian naik. Digambarkan terhadap pendapatan, misalnya bahwa pendapatan individu adalah OA dengan utilitas AA' tanpa adanya resiko kebakaran dan OB dengan utilitas BB' dengan resiko kebakaran. Jika kemungkinan terjadi kebakaran adalah P, maka pendapatan yang diharapkan dari individu tersebut dinyatakan oleh nilai rata-rata 1' merupakan kombinasi linear dari OA yang dikalikan dengan bobot P dan OB yang dikalikan dengan bobot perlengkapannya, yaitu 1 dikurang P. Jika 1 bar prima sama dengan OC, maka utilitas dari 1 bar prima adalah CC prima pada garis putus-putus B prima A prima. Jika pada waktu yang sama, biaya asuransi adalah AD, maka pendapatan individu yang dijamin oleh asuransi adalah OD. Dengan utilitas DD prima lebih besar dari CC prima, jadi individu itu harusnya membeli asuransi. Selanjutnya dimulai dengan pendapatan OD, individu yang sama juga akan membeli undian dengan biaya DF. Dengan demikian, pendapatan individu menjadi OF dengan kemungkinan P' untuk tidak memenangkan undian atau OG dengan kemungkinan untuk memenangkan undian. Jadi pendapatan yang diharapkan dengan asuransi dan undian adalah nilai rata-rata 1 bar prima, merupakan kombinasi linear dari OF yang dikalikan dengan bobot P' dan OG yang dikalikan dengan bobot perlengkapannya, yaitu 1 dikurang P'. Jika 1 bar prima sama dengan OH dengan utilitas HH' lebih besar dibandingkan DD', maka individu itu juga sebaiknya membeli undian. Soal 5.7 menunjukkan hal ini dengan angka-angka aktual, dan soal 5.8 memperlihatkan metode serupa yang pernah diakui dapat mengukur utilitas secara kardinal. Memasuki submateri yang kelima, kita akan membahas pendekatan baru terhadap teori konsumen permintaan akan karakteristik barang. Perlu kita ketahui bersama, pendekatan baru terhadap teori konsumen, khususnya yang dikembangkan oleh Kelvin dan Kester, menekankan bahwa konsumen tidak semata-mata mengonsumsi barang karena barang itu sendiri, melainkan karena karakteristik atau sifat yang terkandung di dalamnya. Dalam pendekatan ini, barang dilihat sebagai sekumpulan atribut atau karakteristik yang memberikan manfaat bagi konsumen. Misalnya nih, seseorang membeli sebuah jeruk bukan hanya karena bentuknya, tetapi karena kandungan vitamin C, rasa segar, dan manfaat kesehatannya. Oleh karena itu, permintaan konsumen diarahkan pada karakteristik yang terkandung dalam barang, bukan pada barang sebagai satu kesatuan. Jadi, pendekatan ini sangat relevan dalam dunia agribisnis modern, di mana konsumen semakin mempertimbangkan kualitas, keamanan pangan, nilai gizi, dan keberlanjutan produksi dalam keputusan pembelian. Dengan memahami permintaan berdasarkan karakteristik, produsen dapat lebih tepat sasaran dalam merancang produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi konsumen masa kini.
Berikut ini merupakan contoh dari kurva pendekatan baru terhadap teori konsumen permintaan akan karakteristik barang. Silakan disimak terlebih dahulu. Dalam panel A dari gambar 5.4, sumbu horizontal mengukur sifat manis dan sumbu vertikal mengukur kalori. Gula seharga $1 memberi kombinasi sifat manis dan kalori yang ditunjukkan oleh titik A, dan madu seharga $1 memberikan titik B, atau diasumsikan bahwa gula seharga $2 memberikan titik yang jaraknya dari titik 0 atau origin adalah 2 kali lipat dari titik A sepanjang garis OA. Kemudian, kendala atau batas anggaran konsumen diberikan oleh garis AB. Perlu sama-sama kita ketahui jika kurva indifferent konsumen dalam ruang karakteristik diberikan oleh satu. Konsumen itu berada dalam kondisi equilibrium pada titik C, di mana kurva indifferent 1 bersinggungan dengan garis batas anggaran AB. Konsumen itu akan mencapai titik C dan memperoleh karakteristik OF dari madu dan FC, atau sama dengan OG dalam panjang dan arah dari gula. Panel B memperlihatkan bahwa suatu barang baru seharga $1 seperti sakarin atau dengan kemirikan kalori yang jauh lebih rendah terhadap sifat manis memberi titik H, sehingga kendala anggaran menjadi AH. Konsumen berada dalam kondisi equilibrium di titik J pada kurva indifferent 2 dengan memperoleh karakteristik OK dari sakarin dan KJ atau sama dengan OL dari gula tanpa pembelian madu. Teori baru ini juga dapat digunakan untuk memperlihatkan perubahan harga, pendapatan, dan kualitas konsumen. Masuki submateri yang terakhir, kita akan membahas kurva penawaran empiris. Kurva penawaran empiris adalah representasi hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan harga pasar berdasarkan data nyata atau hasil observasi. Berbeda dengan model teoritis yang mengandalkan asumsi-asumsi tertentu, kurva penawaran empiris dibangun dari data real yang mencerminkan perilaku produsen di pasar dalam situasi sebenarnya. Perlu kita ketahui, melalui analisis data historis seperti harga, volume produksi, dan faktor produksi, kurva ini menunjukkan bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Dalam konteks agribisnis, kurva penawaran empiris sangat penting untuk memahami respon petani atau pelaku usaha tani terhadap perubahan harga komoditas, biaya input, teknologi, dan kondisi iklim. Informasi dari kurva ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pertanian, merancang strategi produksi, serta memperkirakan dampak intervensi pasar terhadap keseimbangan produksi dan harga. Berikut ini merupakan contoh kurva penawaran empiris. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Pada kurva tersebut memperlihatkan titik-titik dalam kedua panel gambar 5.5. Menunjukkan titik-titik equilibrium yang diamati pada pergeseran kurva permintaan dan penawaran pasar. Jika penawaran bergeser lebih banyak daripada permintaan, seperti pada komoditi pertanian, kita dapat memperoleh kurva permintaan pasar rata-rata D dalam panel A dengan memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran permintaan tersebut. Perlu kita ketahui, jika permintaan bergeser lebih banyak daripada penawaran, atau seperti yang biasa terjadi pada komoditi industri, kita dapat memperoleh kurva penawaran pasar rata-rata S dalam panel B dengan mengasumsikan bahwa pergeseran penawaran lebih besar daripada pergeseran permintaan dan menegaskan bahwa cita rasa adalah konstan. Kita dapat menggunakan analisis regresi untuk memisahkan efek perubahan harga dan pendapatan, dan juga memperkirakan kurva permintaan pasar yang sebenarnya dari observasi jumlah harga. Sampailah kita pada kesimpulan materi teori permintaan konsumen kali ini, yang mana kesimpulannya adalah dalam kerangka ekonomi mikro, khususnya pada teori permintaan konsumen, teori-teori yang dibahas saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku pelaku pasar. Efek substitusi menurut Hicks dan Slutsky memisahkan respon konsumen atas perubahan harga menjadi dua komponen substitusi dan pendapatan, dengan Hicks menjaga utilitas konstan dan Slutsky menjaga daya beli. Teori preferensi yang diungkapkan menegaskan bahwa pilihan nyata konsumen mencerminkan preferensi rasional dan konsisten tanpa perlu mengukur utilitas langsung. Penggunaan angka indeks, terutama indeks harga konsumen,
memungkinkan evaluasi perubahan standar hidup dengan membandingkan laju kenaikan harga dan pendapatan real dari waktu ke waktu. Dalam kondisi ketidakpastian, teori utilitas memperluas analisis keputusan konsumen dengan mempertimbangkan nilai utilitas harapan, sehingga keputusan tidak hanya dipengaruhi harga dan pendapatan, tetapi juga risiko yang akan dihadapi. Pendekatan baru terhadap teori konsumen permintaan berdasarkan karakteristik barang menggarisbawahi bahwa manfaat diperoleh dari atribut spesifik suatu produk, bukan semata barang itu sendiri. Terakhir, kurva penawaran empiris memperkuat teori penawaran melalui data observasi nyata, sehingga dapat menguji dan memvalidasi respon produsen terhadap perubahan harga dan faktor produksi di pasar agribisnis. Secara keseluruhan, keenam konsep ini membangun fondasi analitis yang kokoh untuk memahami dan memprediksi dinamika konsumsi dan produksi dalam berbagai kondisi pasar. Ini merupakan sumber referensi yang kami ambil dalam menyusun materi teori permintaan konsumen pada video kali ini. Ini adalah produser pada video kali ini. Kita di penghujung video materi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, Insinyur Sakti Huta Barat, MAgR Ekon, dan teman-teman yang telah menyaksikan, serta kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun ungkapan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampailah kita di penghujung video. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro dan teman-teman yang telah menyaksikan. Serta kami mengucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun ucapan dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih dan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.